Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Muhammad Faisal Gunur Fikri. Kali ini kita akan membahas tentang elips. Nah, yang pertama, apa itu elips? Jadi, pengertian elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu mempunyai nilai yang tetap. Kedua titik tersebut adalah titik fokus atau titik api. Elips juga didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap suatu titik dan suatu garis yang diketahui besarnya tetap. Dalam kurung, E kurang dari 1. Titik itu disebut fokus dan garis tertentu itu disebut direktris. Ruas garis yang tegak lurus dan membagi sumbu mayor menjadi dua bagian yang sama disebut sumbu minor. Cara termudah untuk memahami geometri elips adalah dengan memotong kerucut dengan sudut lebih besar dari 0. Nah teman-teman, jadi kita sudah tahu kan apa itu pengertian elips. Nah selanjutnya unsur-unsur elips. Yang pertama, sumbu adalah sumbu utama dan sumbu adalah sumbu sekawan. Yang kedua, sumbu vokal atau vokal aksis adalah garis lurus yang menghubungkan kedua titik fokus elips, yaitu dengan fokus elips. Yang ketiga, titik fokus elips adalah titik tengah kedua fokus elips. Yang keempat, titik puncak elips adalah dua titik pada perpanjangan sumbu fokus yang membentuk elips, yaitu P1 dan P2. Yang kelima, disebut sumbu mayor, di mana sumbu ini pasti memiliki atau melalui kedua titik fokus. Yang keenam, titik 0 atau titik kosong atau titik O adalah titik pusat elips. Yang ketujuh, panjang sumbu mayor adalah dan panjang sumbu minor adalah 2B. Yang ke-8 merupakan latus rectum atau vocal cord. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke persamaan standar elips. Persamaan standar elips dengan titik pusat M 0,0. Kurva elips dengan sumbu mayor di X. Untuk mendapatkan persamaan elipsnya dapat menggunakan rumus jarak antara dua titik pada bidang. Akar buka kurung X kurang C kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah akar buka kurung X tambah C kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2A. Dengan menyederhanakan persamaan tersebut, maka dapat diperoleh X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kurva elips dengan sumbu mayor di Y. Sama dengan sebelumnya, untuk mendapatkan persamaan elips dapat menggunakan rumus jarak antara dua titik pada bidang. Akar X kuadrat tambah buka kurung Y tambah C kuadrat ditambah akar X kuadrat ditambah buka kurung Y kurang C kuadrat sama dengan 2A. Dengan menyederhanakan persamaan tersebut, maka diperoleh X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Nah, oke teman-teman, jadi kita masuk ke contoh soal pertama. Selidiki dan buat sketsa grafik dari persamaan 9X kuadrat ditambah 25Y kuadrat sama dengan 225. Nah, cara pertama itu kita perkan semua 225. Nah, selanjutnya mendapatkan X kuadrat per 25 ditambah Y, ini Y ya, Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Jadi, untuk A kuadrat itu sama dengan 25, B kuadrat sama dengan 9, dan untuk C kuadrat itu sama dengan 16. Jadi, kenapa bisa A-nya 5, B-nya 3, C-nya 4? Karena 25 di kuadrat, akar dari 25 itu 5, sementara akar dari 9 3, dan akar dari 16 4. Nah, jadi titik puncak itu kurang lebih atau plus minus dari 5,0 titik 5,0. Nah, selanjutnya di titik pusat itu tetap 0,0 dan titik fokus plus minus 4,0. Jadi panjang sumbu mayor 2A itu 2 dikali 5 jadi 10, sementara panjang sumbu minor 2 dikali 3 sama dengan kurang lebih atau plus minus dari 6, dan titik potong dengan sumbu Y 0,3. Nah, selanjutnya kita masuk ke persamaan elips dengan titik pusat M, P, Q. Persamaan elips dengan titik pusat M, P, Q dapat diperoleh dengan menggunakan konsep translasi atau pergeseran, yaitu dengan cara menggeser persamaan elips yang titik puncaknya M 0,0 dan titik puncak M, P, Q.
sesuai dengan konsep translasi, menggeser sejauh satuan searah sumbu X dan sejauh satuan searah sumbu Y. X aksen sama dengan X tambah P menghasilkan X sama dengan X aksen kurang P. Y aksen sama dengan Y tambah Q menghasilkan Y sama dengan Y aksen kurang Q. Kurva elips dengan titik pusat dan sumbu mayor di sumbu X. Persamaan awal kurva elipsnya X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, sehingga X aksen kurang P kuadrat per A kuadrat tambah Y aksen kurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau dapat ditulis buka kurung X kurang P kuadrat per A kuadrat tambah buka kurung Y kurang Q dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya kurva elips dengan titik pusat dan sumbu mayor di sumbu Y. Persamaan awal elipsnya X kuadrat per B kuadrat tambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, sehingga persamaan baru setelah digeser yaitu X kuadrat per B kuadrat sama tambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, maka dapat ditulis dengan X aksen kurang P dikuadratkan per B kuadrat tambah Y aksen kurang Q dikuadratkan per A kuadrat sama dengan 1, atau X kurang P dikuadratkan per B kuadrat tambah Y kurang Q dikuadratkan per A kuadrat sama dengan 1. Nah, selanjutnya persamaan umum elips. Bentuk umum dari persamaan elips yaitu AX kuadrat tambah BY kuadrat tambah CX tambah DY tambah E sama dengan 0. Jika A kurang B, maka elips horizontal. Jika A plus A lebih dari B, maka elips vertikal. Untuk menentukan unsur-unsurnya, maka persamaan elips kita ubah menjadi elips horizontal X kurang P dikuadratkan per A kuadrat tambah Y kurang Q dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Elips vertikal X dikurang P dikuadratkan per B kuadrat tambah Y dikurang Q dikuadratkan per A kuadrat sama dengan 1. Baik, selanjutnya kita masuk ke persamaan garis singgung. A menentukan persamaan garis singgung elips yang berpuncak di O 0,0 dan P, Q dengan gradien M. Carilah koordinat titik potong antara persamaan elips X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat dan persamaan garis Y sama dengan MX plus K sebagai berikut. Lalu kita substitusikan garis Y sama dengan MX plus K ke persamaan elips X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, sehingga diperoleh hasil akhir buka kurung B kuadrat tambah A kuadrat M kuadrat tutup kurung X kuadrat tambah 2A kuadrat MKX tambah A kuadrat K kuadrat kurang A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Lalu langkah ketiga, persamaan pertama di atas merupakan persamaan kuadrat dalam variabel AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Lalu berdasarkan sifat-sifat akar sebuah persamaan kuadrat, jika persamaan satu mempunyai nilai diskriminan D positif atau D lebih dari 0, diperoleh dua akar nil yang berbeda secara geometri, berarti garis Y sama dengan MX plus K memotong elips X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 pada dua titik. D kurang dari 0 diperoleh dua akar imajiner secara geometri, berarti Y sama dengan MX plus K tidak memotong elips X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau garis Y sama dengan MX berada di luar elips. D sama dengan 0 diperoleh dua akar kembar secara geometri, berarti garis Y sama dengan MX plus K menyinggung parabola X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 pada suatu titik. Langkah keempat atau yang terakhir, agar garis Y sama dengan MX plus K menyinggung elips, maka X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka diambil D sama dengan 0, yaitu hasil akhirnya itu K sama dengan plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat, sehingga persamaan garis singgung elips X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M atau sejajar dengan garis Y sama dengan MX plus K adalah Y sama dengan MX plus minus akar B kuadrat tambah A kuadrat M kuadrat. Oke teman-teman, jadi kita lanjut tentukan persamaan garis singgung 6x kuadrat ditambah 10y kuadrat sama dengan 60 dengan gradien M. Jadi 6x kuadrat ditambah 10y kuadrat sama dengan 60, itu x kuadrat per 10 ditambah y kuadrat per 6 menghasilkan 1 sama dengan 1, dan A plus minus akar 10 B plus minus akar 6. Nah, jadi di titik pusat 0,0 M akar 3, jadi rumusnya itu Y sama dengan MX plus minus B kuadrat ditambah A kuadrat
M kuadrat. Jadi Y akar 3X plus minus akar 6 ditambah 10 akar 3 pangkat 2. Jadi Y akar 3X plus minus akar 36 itu menghasilkan Y sama dengan akar 3X plus 6 dan Y sama dengan akar 3X kurang 6. Oke, baik, selanjutnya B, persamaan garis singgung melalui titik X1 Y1 pada elips yang berpusat di O, O dan P, Q. Nah, langkah pertama misalkan elips X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Di titik P, X1 Y1 dan di titik Q, X2 Y2. Sehingga persamaan garis PQ Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Jadi akhirnya yaitu Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Ini ialah persamaan pertama. Nah, cara ketiga, karena titik P X1 Y1 Q X2 Y2, maka berlaku persamaan X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau B kuadrat X1 kuadrat tambah A2 kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Itu persamaan kedua. Sementara X kuadrat tambah A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau B kuadrat X2 kuadrat tambah A2 kuadrat Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Itu persamaan ketiga. Selanjutnya kita eliminasikan sehingga menghasilkan M sama dengan min B kuadrat buka kurung X2 tambah X1 tutup kurung per A kuadrat buka kurung Y2 tambah Y1 tutup kurung. Itu ialah persamaan keempat. Selanjutnya kita substitusikan persamaan keempat ke persamaan 1 sehingga diperoleh Y kurang Y1 sama dengan min B kuadrat buka kurung X2 tambah X1 tutup kurung per A kuadrat buka kurung Y2 tambah Y1 tutup kurung X dikali X kurang X1 tutup kurung. Itu ialah persamaan kelima. Dan langkah kelima yaitu apabila titik Q X2 Y2 bergerak mendekati titik P X1 Y1 sehingga titik Q X2 Y2 dan P X1 Y1 berimpit dan garis akan menjadi garis singgung elips di titik P X1 Y1. Akibatnya X2 sama dengan X1 dan Y2 sama dengan Y1. Jadi menghasilkan akhirnya A kuadrat Y1 Y tambah B kuadrat X1 X sama dengan B kuadrat X1 kuadrat tambah A kuadrat Y1 kuadrat, sehingga diperoleh akhirnya hasil akhir Y1 Y per B kuadrat tambah X1 X per A kuadrat sama dengan 1. Baik, selanjutnya kita masuk ke C, menentukan persamaan garis singgung di titik A X1 Y1 di luar elips. Jadi langkah-langkahnya yang pertama itu titik P X1 Y1 berada di luar elips. X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. 2. Dari titik P dapat dibuat dua buah garis elips yaitu G dan L. Garis G menyinggung elips di Q X2 Y2, garis L menyinggung elips di R X3 Y3. Jadi titik P merupakan titik potong garis singgung G dan L. Tentukan persamaan garis singgung PQ dengan menggunakan persamaan garis singgung yang melalui titik yaitu X1 X2 per A2 tambah Y1 per Y1 Y2 per B kuadrat sama dengan 1. Titik P X1 Y1 pada PQ sehingga diperoleh X1 X2 per A kuadrat ditambah Y1 Y2 per B kuadrat sama dengan 1. Itu berarti B X2 Y2 pada garis X1 X per A kuadrat ditambah Y1 Y per B kuadrat sama dengan 1. Itu ialah persamaan pertama. Terus tentukan persamaan garis singgung PR dengan menggunakan persamaan garis singgung diperoleh X1 X per A kuadrat ditambah Y1 Y per B kuadrat sama dengan 1. Titik PX Y P(X1 Y1) pada PQ sehingga diperoleh X1 X2 per A kuadrat tambah Y1 Y2 per B kuadrat sama dengan 1. Itu berarti B X2 Y2 pada garis X1 X3 per A kuadrat tambah Y1 Y3 per B kuadrat sama dengan 1. Itu berarti C X3 Y3 pada persamaan X1 X per A kuadrat ditambah Y1 Y per B kuadrat sama dengan 1. Itu ialah persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh persamaan garis QR, garis penghubung
antara titik Q dan titik R, yaitu X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1, yang juga disebut garis polar dari titik P X1Y1 terhadap elips X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1 adalah X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Oke, baik, selanjutnya ialah kuasa titik dan garis pada elips. Kuasa titik terhadap elips. Yang pertama, kuasa titik pada elips atau bisa kita sebut sebagai kedudukan titik terhadap elips. Sama halnya dengan lingkaran dan parabola, irisan kerucut elips juga memiliki kedudukan titik terhadap bidang elips. Pada prinsipnya, kedudukan titik terhadap elips dilakukan dengan menguji titik yang diberikan pada persamaan elips yang diberikan. Sebelumnya, bayangkan sebuah elips dan sebuah titik yang terletak pada bidang kartesius yang sama. Kedudukan pada elips tersebut pastinya akan membentuk sebuah hubungan. Hubungan tersebut dapat merubah kedudukan titik di dalam elips. Kedudukan titik di dalam elips, kedudukan titik pada elips, dan kedudukan titik di luar elips. Misalkan diberikan titik X1Y1 sebagai titik tinjauan terhadap bidang elips, misalkan dengan persamaan elips standar X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau persamaan elips tak standar buka kurung X kurang A tutup kurung kuadrat per A kuadrat ditambah Y kurang beta dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Dengan ini kedudukan titik X1Y1 secara aljabar dapat dinyatakan dengan 3 ketentuan sebagai berikut. Kedudukan titik terhadap elips ada terletak di dalam, terletak pada kurva, dan terletak di luar kurva. Elips standar itu ada kurang dari 1 sama dengan 1 dan lebih dari 1. Elips tak standar sama dengan elips standar ada negatif kurang dari 1 sama dengan 1 dan lebih dari 1. Lalu berikut ilustrasi geometris mengenai kedudukan garis terhadap elips standar horizontal. Lihat A, B, C, dan D ya. Nah teman-teman, jadi jawaban dari pertanyaan tadi atau contoh soal tadi yakni 16x kuadrat tambah 25y kuadrat dikurang 160x dikurang 150y dikurang 975. Nah, jadi pertama kita kelompokkan dulu x di depan, y di belakang, dan jadilah seperti ini. Lalu kita keluarkan x-nya dan y-nya, nilai dari x-nya dan y-nya. Ini kan 16 buka kurung x kuadrat kurang 10x ditambah 25 buka kurung y kuadrat dikurang 6y sama dengan 975. Nah, selanjutnya kita 16 buka kurung x kurang 5 dikuadratkan dikurang 400 ditambah 25 buka kurung y kurang 3 kuadrat dikurang 225 sama dengan 975. Nah, jadi kita keluarkan yang min 400 kita pindah ruaskan dan min 225 kita pindah ruaskan menjadi 1600. Nah, jadi yang ini kita bagi semua 1600 lalu mendapatkan hasil x kurang 5 kuadrat per 100 ditambah y kurang 3 kuadrat per 64 sama dengan 1. Ini ialah kita semua bagi ruas kiri dan ruas kanan 1600. Nah, jadi menghasilkan A kuadrat itu sama dengan 100, B kuadrat sama dengan 64, C kuadrat sama dengan 36. Jadi karena tadi dikuadratkan, kita akarkan. Jadi akar 100 sama dengan 10, akar 64 sama dengan 8, dan akar 36 sama dengan 6. Oke teman-teman, jadi kita lanjutkan lagi pertanyaan atau sambungan jawaban dari tadi. Nah, jadi panjang sumbu mayor itu 2A, 2 kali 10 sama dengan 20. Panjang sumbu minor 2 kali B, 2 kali 8 sama dengan 16. Jarak antar fokus itu 2C, 2 kali 6 sama dengan 12. Menentukan titik pusat itu X buka kurung X kurang 5 kuadrat per 100 ditambah Y kurang 3 kuadrat per 64 sama dengan 1. Jadi X kurang 5 sama dengan 0, Y kurang 3 sama dengan 0. Jadi menjadi X sama dengan 5 dan Y sama dengan 3, 5,3.
menentukan puncak sumbu mayor sejajar sumbu X. Jadi X menjadi A sama dengan 10. Jadi koordinat titik puncaknya 5 ditambah 10,3 itu 15,3, dan 5 dikurang 10,3 jadi negatif 5,3. Selanjutnya kita menentukan koordinat fokus. C sama dengan 6. F1 5 kurang 6,3 sama dengan negatif 1,3, dan F2 5 ditambah 6,3 sama dengan 11,3. Panjang latus rektum LR itu 2B kuadrat dikurang 2B kuadrat per A. Jadi 2 dikali 8 kuadrat per 10 sama dengan 128 per 10. Jadi 12,8. Nah, jadi koordinat fokusnya ialah negatif 1,3 dan 11,3. Oke teman-teman, jadi kita lanjutkan, tentukan kedudukan garis 3Y kurang 2X kurang 27 sama dengan 0. Jadi kita ubah dulu parameternya menjadi X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 64 sama dengan 1. Jadi 3Y kurang 2X kurang 27 sama dengan 0. Y sama dengan 2 per 3 X tambah 9. Dan M sama dengan 2 per 3 titik koma C sama dengan 9. Jadi X kuadrat ditambah X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 64 sama dengan 1. Karena ini tuh jenis elips vertikal, maka rumusnya B kuadrat M kuadrat plus A kuadrat kurang C kuadrat. Jadi kita substitusikan nilai tersebut dan menghasilkan 256 ditambah 225 dikurang 729 per 9. Jadi hasilnya negatif 248 per 9. Karena negatif 248 per 9 itu kurang dari 0, jadi garis GY kurang 2X kurang 27 sama dengan 0 itu tidak menyinggung elips. Oke teman-teman, jadi kita lanjutkan, tentukan kedudukan garis 3Y kurang 2X kurang 27 sama dengan 0. Jadi kita ubah dulu parameternya menjadi X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 64 sama dengan 1. Jadi 3Y kurang 2X kurang 27 sama dengan 0. Y sama dengan 2 per 3 X tambah 9. Dan M sama dengan 2 per 3 titik koma C sama dengan 9. Jadi X kuadrat ditambah X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 64 sama dengan 1. Karena ini tuh jenis elips vertikal, maka rumusnya B kuadrat M kuadrat plus A kuadrat kurang C kuadrat. Jadi kita substitusikan nilai tersebut dan menghasilkan 256 ditambah 225 dikurang 729 per 9. Jadi hasilnya negatif 248 per 9. Karena negatif 248 per 9 itu kurang dari 0, jadi garis GY kurang 2X kurang 27 sama dengan 0 itu tidak menyinggung elips.